Halo semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, apa yang terjadi jika gula dan garam dimasukkan ke dalam air? Betul, jadi gula dan garam tersebut akan larut dalam air dan membentuk larutan, di mana larutan itu kan campuran homogen dari pelarut dan zat terlarut, di mana garam dan gula merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarutnya. Nah, dalam bab elektrolit dan non-elektrolit ini kita akan membahas apa yang terjadi jika garam dan gula tersebut larut, gimana reaksinya, dan gimana cara mendeteksinya. Nah, jadi kita kan tadi ada larutan. Larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya dapat dibagi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini dibagi dua lagi nih, jadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kita bahas dulu ya, pengertiannya dulu. Kata elektrolit itu dapat dijabarkan lagi, di mana lit itu berasal dari kata Yunani litos yang berarti longgar atau larut. Nah, elektrolit itu kan larut dalam air. Artinya mereka dipisahkan atau dilonggarkan oleh air. Nah, seperti tadi, kalau garam dilarutkan dalam air, kan air itu kan dia punya parsial negatif dan positif. Kalau garam atau natrium klorida merupakan elektrolit yang jika dilarutkan, dia akan dilonggarkan oleh air. Seperti pada gambar, dia tuh terionisasi namanya. Jadi dia akan terpisah antara ion positif dan ion negatifnya. Jadi Na plus yang merupakan ion positif dari garam, dia akan tertarik oleh uh, muatan parsial negatif air. Kemudian yang Cl itu yang ion negatif dari garam akan tertarik oleh muatan parsial positif dari air. Seperti gambar ya. Kemudian selanjutnya nih, masih membahas artinya tadi, Litt juga menunjukkan bahwa ini adalah zat yang dapat mengalami elektrolisis. Apa sih elektrolisis? Elektrolisis itu pemecahan sesuatu dengan menggunakan listrik. Nah, lisis artinya hampir sama dengan Litt, yaitu pemisahan atau penguraian sesuatu. Nah, apa hubungannya sama larutan elektrolit? Elektrolit ini itu rentan terhadap elektrolisis. Jadi dia tuh gampang terpecah jika dihantar disalurkan atau dia tuh dimasuki oleh listrik. Jadi dia akan memecah. Kemudian ini contohnya. Ini tuh percobaan ya, percobaan daya hantar listrik. Itu alatnya terdiri dari dua grafit ini yang namanya itu elektroda. Kemudian ini ada baterai untuk eh, sumber listriknya ya, untuk mengaliri listrik. Kemudian ini ada larutan elektrolit. Jadi ketika sumber listrik eksternal yaitu baterainya itu di dinyalakan, jadi ini dihantari listrik, maka akan menciptakan muatan positif pada satu elektroda dan muatan negatif pada elektroda lainnya. Ini. Jadi yang positif itu kation, yang negatif itu anion. Kemudian dalam larutan itu ion positif tertarik ke elektroda negatif yaitu katoda. Kemudian ion negatif anionnya tertarik pada ke elektroda positif atau anodanya. Nah, jadi muatan listrik dibawa melalui larutan oleh ion-ion bebas yang bermigrasi. Jadi ketika dihantari listrik, maka dia akan
terpecah menjadi ion positif, negatif. Kemudian ion-ion tersebut akan bergerak bebas dalam lautan sehingga listrik itu akan dapat dihantarkan dari misal dari ujung satu ke ujung lain, ya gitu. Kemudian ini kita akan membahas lebih lanjut. Tadi kan elektrolit dipisah menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, apa sih elektrolit kuat itu? Jadi elektrolit kuat itu adalah larutan elektrolit yang terionisasi sempurna dalam air. Jadi dia akan menghasilkan ion positif dan negatif. Contoh reaksinya itu ada ini, NaCl. Nah, NaCl ketika tadi ya garam dilarutkan dalam air, dia akan memecah, terionisasi. Terionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Bisa dilihat di gambarnya ini. NaCl itu kan elektrolit kuat ya. Jadi dia tuh pas dilelehkan ataupun dilarutkan, dia dapat menghantarkan listrik. Karena apa? Dilihat ya. Ketika padatan NaCl itu kan tidak menghantarkan listrik, tapi ketika dilelehkan, dia tuh akan berubah menjadi ion-ionnya, akan menghasilkan ion positif dan negatif. Tadi Na plus dan Cl-. Yang ungu-ungu ini dia akan itu menggambarkan ion negatifnya, kemudian yang putih menggambarkan ion negatifnya. Jadi dia akan membentuk ion-ion bebas tadi. Jadi dia akan dapat menghantarkan listrik tadi karena ion-ionnya bebas bergerak. Kemudian ketika padatan NaCl dilarutkan dalam air, dia juga akan memecah menjadi ion-ionnya. Seperti pada gambar ini. Seperti tadi, ion negatif dan ion positif, dia akan bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Ini juga proses ionisasinya. Dapat dilihat, ini yang warna hijau negatif, kemudian yang putih ini positif. Ketika dia bereaksi dengan air, ketika dilarutkan dalam air, dia akan ini Na-nya tertarik oleh parsial negatif dari air, kemudian Cl juga tertarik pada parsial positif dari air. Ini contoh-contoh larutan elektrolit. Jadi contoh-contoh larutan elektrolit kuat itu ada asam kuat, basa kuat, kemudian garam-garam yang dapat terlarut dalam air. Contoh dari asam kuat ini dapat dilihat ya, H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian HNO3, ada HCl, HBr, HClO4. Kemudian ada basa kuat nih, sodium hidroksida, NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian potasium hidroksida, KOH, kalium hidroksida. Kemudian CaOH2, kemudian BaOH2. Kemudian ini ada garam-garam yang dapat terlarut dalam air ya. Ada sodium chloride atau NaCl tadi yang sudah dicontohkan, kemudian lithium chloride atau LiCl, kemudian ada Na2CO3. Selanjutnya ada nih, tadi kan sudah membahas gimana sih ini ada caranya mendeteksinya untuk daya hantar elektrolitnya. Jadi ketika garam tadi NaCl dilarutkan, ini gambarnya, ketika dilarutkan, dia itu akan dapat menghantarkan listrik, terus dapat menyalakan lampu di sini. Kenapa? Karena tadi ya, ion-ionnya bergerak bebas, kemudian Na-nya akan bergerak ke katoda, kemudian Cl-nya akan bergerak ke anoda. Sehingga dia tuh ada pergerakan gitu ya. Jadi dia dapat menghantarkan listrik sehingga lampunya menyala terang. Dan terkadang ini ketika elektrolit kuat ini tanda-tandanya itu lampu akan menyala terang, kemudian juga terdapat gelembung. Nah, selanjutnya setelah elektrolit kuat, ini ada elektrolit lemah. Apa sih elektrolit lemah itu? Elektrolit lemah itu yang larutan elektrolit yang terionisasi sebagian dalam air. Jadi ion yang dihasilkan itu sedikit rendah banget. Seperti CH3, contohnya CH3COOH itu dia akan terionisasi sebagian menjadi CH3COO- dan H+. Ini ya contohnya dalam larutan. Jadi dia tuh ada yang
terionisasi, ada juga yang tidak. Jadi ion yang dihasilkan tuh cuma beberapa saja. Ini ada ini satu, dua, ini malah cuma dua. Jadi dia tuh daya ion yang dihasilkan sedikit. Ini juga ada contoh lain, DHF, jika ini ada yang terdisosiasi menjadi atau terionisasi menjadi H plus F min. Ada juga yang kembali menjadi HF, ada yang tetap menjadi HF. Begitu. Jadi kalau elektrolit lemah itu dia reaksinya bolak-balik ya, karena hanya terionisasi sebagian dan sebagiannya lagi itu tetap menjadi produknya ini tadi belum tidak terurai dalam air. Nah, jadi ini contoh-contohnya ada asam lemah ya, asam lemah CH3COH, kemudian H2CO3, ada HNO3, ada H2SO3, ada H2S, dan lain-lain. Kemudian ada dari basa lemah, yaitu NH3. NH3 ini reaksinya ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menjadi NH4 plus OH-. Kemudian gimana daya hantar listriknya? Tadi kan dia yang terionisasi itu cuma sebagian ya. Jadi ion yang bergerak tuh cuma sedikit, nggak sebanyak di elektrolit kuat. Jadi dia daya hantar listriknya itu lemah. Jadi kalau daya hantar listriknya lemah, kalau di percobaan ini lampunya akan menyalanya redup, tidak seterang yang di elektrolit kuat. Kenapa? Ini coba dilihat reaksinya. Yang HF tadi, ketika dilarutkan dalam air menjadi H plus F min, dia tuh hanya dilihat ini yang terionisasi itu ionnya sedikit ya, tidak sebanyak tadi. Ini ada H plusnya di sini, F-nya di sini, dia akan menempel di katoda dan anoda, jadi dia akan bergerak menghasilkan daya hantar listrik tadi. Kemudian selanjutnya non-elektrolit. Jadi ini yang tidak dapat menghantarkan listrik ya tadi. Kemudian apa sih definisinya? Non-elektrolit itu larutan yang senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dia itu ikatannya tidak putus, tidak terjadi pemutusan ikatan sehingga tidak ada ion bebas. Biasanya itu senyawa kovalen nonpolar. Atau dia tuh kalau dilarutkan dalam air, dia tetap dalam kondisi molekulnya, dia tidak terionisasi, tidak menjadi ion-ion. Nah, ini seperti tadi contohnya kan ketika gula dimasukkan dalam air, dia tuh tetap tetap jadi molekul ini. Walaupun dia berubah dari solid menjadi aquos, dia tuh tetap molekul-molekulnya tidak terionisasi. Bisa dilihat ini dia tetap menjadi molekul-molekulnya. Walaupun dia terlarut dalam air, larutannya kan bening seperti ini. Tapi kan biasanya sulit ya gula tuh larut dalam air kecuali ketika airnya panas. Nah, ini tuh ini reaksinya C6H12O6 ketika dilarutkan solid ya. Solid, maaf. Ketika dia padat kemudian dilarutkan dalam air, dia akan menjadi C6H12O6 cair. Seperti ini. Kemudian ada contoh lagi CH3OH menjadi dalam fase larutan, kemudian dilarutkan ditambahkan air ke dalam air, dia akan menjadi CH3OH aquos. Dia tidak terionisasi menjadi ion-ionnya. Jadi tidak ada negatif dan positif, itu tidak ada. Contoh-contoh lain itu tadi H2O. H2O air itu juga tidak merupakan bukan larutan elektrolit ya. Dia tuh kan larutan harus ada pelarut dan zat terlarut. Kalau air itu kan hanya pelarutnya saja, jadi tidak ada zat terlarutnya. Jadi dia tuh tidak bisa menghantarkan listrik, tidak ada ion-ion bebasnya. Kemudian ada gula tadi C6H12O6, kemudian ada metanol CH3OH. Jadi alkohol tuh banyak yang tidak dapat menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air. Kemudian ada etanol CH3CH2OH.
Selanjutnya yaitu daya hantar listriknya, uji daya hantar listriknya. Tadi ketika gula dilarutkan dalam air ini, ketika dites dalam alat uji daya hantar listrik, dia itu tidak menghasilkan daya hantar listrik sehingga lampunya tidak menyala. Bisa dilihat ya, ketika gula dilarutkan, dia akan tetap menjadi molekul-molekul dan tidak terionisasi. Jadi tidak ada pergerakan, tidak ada ion bebas yang dapat bergerak dan menghantarkan listrik, itu tidak ada. Ini ya, reaksinya tadi, jadi lampunya tidak menyala. Nah, ini tadi ada reaksi ionisasi itu apa? Derajat ionisasi itu apa ya? Tadi belum dibahas. Jadi reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi ion-ionnya. Jadi semakin banyak jumlah ion yang terkandung dalam larutan elektrolit, maka akan semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Seperti ini, reaksi HCl. HCl kan elektrolit kuat. Jadi dia tuh terionisasi sempurna. Jadi ion-ionnya tuh akan lebih banyak daripada CH3COH yang dia itu elektrolit lemah. Jadi dia akan terionisasi sebagian menjadi CH3COO- dan H+ begini. Jadi yang lebih banyak jumlah ionnya itu yang HCl gitu ya. Kemudian derajat ionisasi itu apa? Derajat ionisasi itu merupakan parameter larutan elektrolit, yaitu perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Lambangnya itu alfa gini ya. Jadi derajat ionisasi itu sama dengan jumlah mol zat terion dibagi jumlah mol zat mula-mula. Kalau elektrolit kuat itu dia memiliki derajat ionisasi 1. Jadi A-nya itu alfanya itu 1, derajat ionisasinya 1. Kemudian ada elektrolit lemah itu memiliki derajat ionisasi 0 dari 0 sampai 1 gitu ya. Kalau non elektrolit itu tidak memiliki derajat ionisasi karena dia tidak terion kan, tidak terpecah menjadi ion-ionnya. Jadi derajat ionisasinya itu 0. Nah, ini hubungan antara sifat daya hantar listrik dengan jenis ikatan. Kan jenis senyawa kemarin, di bab kemarin sudah belajar jenis senyawa itu ada ionik, kovalen polar, dan kovalen nonpolar. Ionik dan kovalen ya. Kovalen itu ada polar dan nonpolar. Kalau ion dalam bentuk padatan itu dia tidak menghantarkan listrik. Tapi dalam lelehan dan larutan itu dia dapat menghantarkan listrik. Karena apa? Karena ion kan dia dia akan terurai di dalam air, dia akan terionisasi dalam air. Jadi dia menghasilkan ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau dalam padatan, dia itu tuh kan tidak bergerak, ion-ionnya tuh padat, jadi dia terikat, masih tidak bisa bergerak bebas, dia dalam bentuk padat. Kalau kovalen polar itu dia dalam padatan tidak dapat dan dalam padatan dan lelehan itu dia tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam larutan itu dapat menghantarkan listrik karena dia tuh kalau dilarutkan dalam air dia akan menjadi ion-ion bebas dan dapat menghantarkan listrik. Kemudian ada kovalen nonpolar, dia dalam padatan dan lelehan dia tidak dapat menghantarkan listrik, serta dalam larutan juga tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa kovalen polar dan nonpolar itu beda? Kan larutan yang dipakai dalam pelarutan itu kan air. Air kan sifatnya polar. Jadi dia akan melarutkan senyawa yang polar saja. Kalau yang non polar dia tidak akan dapat dilarutkan dalam air. Begitu ya. Jadi kalau kovalen polar dia akan terlarut karena sama-sama polar. Kalau non polar dan polar itu tidak bisa melarutkan dia. Ada larutan elektrolit ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam baterai. Apa sih yang kandungan baterai itu yang termasuk elektrolit itu apa? Jadi pembuatan baterai itu kan ada yang bahannya kalium hidroksida atau KOH. Nah, KOH ini termasuk elektrolit kuat yang baik dalam menghantarkan listrik. Nah, kalium hidroksida digunakan untuk membuat baterai ini alkalin ya. Fun fact, nama alkalin itu diambil dari alkali kalium hidroksida. Alkali kan basa ya. KOH itu basa, alkali kalium hidroksida.
Begitu. Kemudian ada obat tetes mata nih. Penggunaan obat tetes mata itu apanya sih yang elektrolit? Jadi larutan senyawa elektrolit yang ada dalam obat tetes mata ini yaitu asam borat atau H3BO3. Bisa dilihat di ingredientnya ya, di bahan-bahannya itu pasti ada asam boratnya. Itu termasuk ke materi kesetimbangan, tapi jika dibahas di sini itu asam borat itu asam lemah ya, asam lemah dan elektrolit lemah. Elektrolit lemah dan asam borat ini dia tuh bersifat anti jamur dan antibakteri sehingga baik untuk mengobati infeksi mata. Dan karena itu asam borat itu elektrolit lemah, jadi dia tuh aman. Asam lemah, elektrolit lemah aman untuk mata, untuk obat mata gitu ya. Kemudian ada dalam bidang forensik. Gimana sih apa yang bisa diaplikasikan elektrolit yang bisa diaplikasikan dalam forensik? Jadi ketika ada kejahatan nih, misal dia kejahatannya menggunakan suatu zat, zat itu bubuk putih. Kemudian dia tim forensik itu eh, ingin mencoba mengidentifikasi bubuk tersebut. Nah, gimana caranya? Jadi bubuknya itu dia tadi seperti prinsip elektrolit, jika dilarutkan berarti zat tersebut dilarutkan dalam air ya, zat tersebut berarti bersifat polar atau ionik. Kemudian jika larutan dapat menghantarkan listrik diukur dengan alat alat yang dapat mengidentifikasi daya hantar listrik, namanya biasanya TDS meter ya, itu akan tinggi, eh, terbaca tinggi daya hantar listriknya. Maka larutan tersebut bersifat ionik dan merupakan elektrolit kuat. Nah, ini tuh dapat membantu mempersempit daftar kemungkinan bahan kimia atau obat-obatan. Jadi untuk mengidentifikasinya tuh lebih mudah gitu ya. Misalnya nih, ada obat eh, seperti ini gambarnya, kokain. Kokain hidroklorid nih. Nah, senyawa ini kan diolah dengan asam klorida yang merupakan asam elektrolit kuat ya untuk menghasilkan garam hidroklorida dalam obat tersebut. Nah, hal ini jadi kalau diidentifikasi obat ini jika dilarutkan dalam air dia akan larut dan daya hantar listriknya tinggi karena dia elektrolit kuat. Ya kan terbuat dari tadi HCl asam klorida. Kemudian jika tidak, maka seseorang itu telah mengganti kokain hidroklorida dengan yang lain. Jadi bisa diidentifikasi gitu ya, apakah itu benar kokain hidroklorid atau bukan. Kemudian dalam bidang kesehatan itu ketika tubuh kehilangan elektrolit, yaitu ketika kita berkeringat, ketika kita diare, ketika muntah atau retensi atau pembuangan urin berlebihan, itu tubuh kan mengeluarkan elektrolit. Tubuh akan kehilangan elektrolit yang elektrolit itu fungsinya kan membantu otot berkontraksi, kemudian dapat memindahkan nutrisi masuk dan keluar sel, kemudian membantu fungsi saraf dan otak serta banyak fungsi lainnya. Nah, jadi kalau kehilangan itu kita dapat dapat membantu mendapatkan elektrolit lagi itu dari minuman elektrolit ini ya. Ini. Nah, elektrolit yang digunakan dalam tubuh kan ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan lain-lain. Nah, natrium dan kalium serta kalsium itu cenderung tidak seimbang. Nah, makanya kan ada sumber umum seperti minuman elektrolit ini yang mengandung garam elektrolit natrium klorida, kalium klorida, dan kalsium klorida, serta kalsium karbonat yang jika diminum kita akan menambah jumlah elektrolit yang ada dalam tubuh, meskipun hanya sebagian kecil ya. Nah, sudah. Kemudian ada latihan soal nih, mari kita bahas. Nah,
tuliskan reaksi senyawa berikut jika dilarutkan dalam air. Yang pertama ada K2CrO4 dalam bentuk solid atau padat. Kemudian ada H2H3PO4 dalam bentuk aquos. Kemudian C12H22O11 dalam bentuk padat. Gimana kalau senyawa-senyawa ini dilarutkan dalam air? Bisa dijawab ya. Nah, akan kita bahas langsung saja. Nomor 1 tadi ada K2CrO4. Nah, K2CrO4 ini kan elektrolit kuat, sehingga dia itu terionisasi sempurna dalam air. Jadi reaksinya itu dia K2CrO4 padat, solid, jika dilarutkan dalam H2O larutan atau L, liquid, ya, akan menjadi ionnya, yaitu 2K plus ditambah CrO4 2-. Ini ya. Ini yang sudah disetarakan, jadi K-nya K plusnya ada 2 dan Cr ada CrO4 2-. Kemudian tadi ada H3PO4, itu kan elektrolit lemah ya, dia asam lemah. Jadi sehingga dia terionisasi sebagian dalam air. Nah, ini reaksinya H3PO4 dalam solid, dalam keadaan solid jika dilarutkan dalam air. Ini ada panah bolak-balik, reaksinya bolak-balik ya. Dia akan terionisasi menjadi H plus dan H2PO4-. Kemudian yang ketiga ada C12H22O11, itu kan dia larutan non-elektrolit sehingga tidak terionisasi dalam air. Begitu. Jadi reaksinya ya tetap tadi padat menjadi cair ya. Jadi solid ketika dilarutkan dalam air. Jadi C12H22O11-nya menjadi aquos. Begitu. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna dalam air, derajat ionisasinya 1, kemudian daya hantar arus listriknya kuat, kemudian ketika dites dia akan nyala lampu terang dan timbul banyak gelembung gas. Kemudian dia tuh contohnya itu jenisnya senyawa ionik atau kovalent polar. Contohnya asam sulfat, natrium klorida, kalium nitrat. Kemudian ada elektrolit lemah, itu dia terionisasi sebagian dalam air. Derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Kemudian daya hantar arus listriknya lemah. Kemudian jika diuji dengan alat uji elektrolit, dia nyala lampunya redup atau tidak menyala dan timbul sedikit gelembung gas. Kemudian ada non-elektrolit, dia itu tidak terionisasi jika dilarutkan dalam air, kemudian derajat ionisasinya 0, dan dia tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian jika diuji, dia akan lampunya tidak menyala dan tidak timbul gelembung gas. Kemudian contoh senyawanya itu senyawa kovalen nonpolar tadi ya, karena nonpolar tidak terlarut dalam pelarut polar seperti air. Kemudian contohnya yaitu sukrosa, etanol, dan urea. Sekian yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye.